Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irawati Adlia Borusyanturi, mahasiswa dari Akentarutong, Prodi Pak semester 2 dengan NIM 2101169 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Stompul MPDK. Di sini saya akan bahas tentang teori kecerdasan majemuk. Selamat mendengarkan. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari University Amerika Serikat pada tahun 1983. Dua prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Yang pertama, pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Yang kedua, pendidik harus lebih personal dengan memperhatikan intelijen siswa. Yang ketiga, pendidik harus menyemangati siswa. Yang keempat, sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Yang kelima, evaluasi belajar harus lebih konseptual. Yang keenam, pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah. Yang ketiga, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini menggunakan pola pikir kosakata. Dan kesukaan dari kecerdasan linguistik ini adalah membaca, menulis, bercerita, bermain dengan permainan kata-kata. Jadi kecerdasan linguistik ini lebih suka dengan yang menggunakan kosakata, suka bercerita, menulis, membaca. Dan kebutuhan dari kecerdasan linguistik ini adalah seperti buku-buku, radio, alat tulis, menulis, diskusi, debat, dan cerita. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan logika matematika ini mempunyai pola pikir menggunakan angka dan alasan. Kesukaan dari kecerdasan logika ini yaitu suka bereksperimen, bertanya, memecahkan teka-teki, dan menghitung. Dan yang dibutuhkan dalam kecerdasan logika matematika ini yaitu bahan-bahan untuk melakukan eksperimen. Ketiga, ada kecerdasan ruang visual. Kecerdasan ruang visual ini mempunyai pola pikir dituangkan dalam berupa gambaran. Kesukaan dari kecerdasan ruang visual ini menggambar, berkreasi, mengungkapkan data dalam suatu grafik. Dan yang dibutuhkan dalam kecerdasan ruang visual ini adalah alat mewarnai, alat menggambar, dan keindahan benda tersebut. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik tubuh. Pola pikir yang dipakai adalah melalui sensasi fisik. Dan kesukaannya adalah menari, berlari, meloncat, menyentuh, dan gerak tubuh. Dan yang dibutuhkan adalah bermain peran atau drama, sesuatu yang hendak dibentuk, olahraga, dan permainan fisik, pengalaman yang menyentuh pembelajaran secara manual. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini mempunyai pola pikir melalui irama dan melodi. Kesukaan dari kecerdasan musikal ini bernyanyi-nyanyi, menonton konser, bermain musik di rumah dan di sekolah, bermain alat musik. Dan yang dibutuhkan adalah alat musik baik di rumah maupun di sekolah. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini mempunyai pola pikir melalui pemberian dukungan atau gagasan ide orang lain. Yang menjadi kesukaannya adalah memimpin, mengatur, berteman, bertindak sesuai penengah, bersukaria. Yang dibutuhkan
kecerdasan interpersonal ini adalah teman, kelompok bermain, pertemuan sosial, pertemuan kelompok bermasyarakat, klub, dan pembimbing. Ketujuh, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini mempunyai pola pikir sesuai dengan kebutuhan, perasaan, dan maksud tujuan. Kesukaannya ialah menyusun tujuan, berperan sebagai penengah, bermimpi, berencana, dan merenung. Yang dibutuhkan adalah tempat-tempat rahasia, kesendirian, kegiatan yang dilakukan sendiri, dan pilihan. 4. Langkah-langkah penerapan kecerdasan majemuk. Yang pertama itu peserta didik terlebih dahulu mengidentifikasi elemen kecerdasan majemuk tersebut. Setelah sudah diidentifikasi, barulah peserta didik meninjau sistem teknologi tersebut. Setelah ditinjau, barulah peserta didik memahami kemampuan peserta didik masing-masing. Setelah memahami kemampuan peserta didik masing-masing, barulah peserta didik mampu menentukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Setelah menentukan proses pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik tersebut, barulah peserta didik bisa berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat yang ada di lingkungan mereka tersebut. Yang kelima, ada model pembelajaran kecerdasan majemuk. Yang pertama, ada terfokus pada topik tertentu. Jadi peserta didik harus fokus dulu terlebih dahulu terhadap topik yang akan mereka bahas dan topik yang akan mereka pilih. Setelah mereka fokus pada topik tertentu, barulah mereka mempertanyakan pendekatan kecerdasan majemuk tersebut cocok apa enggak dengan topik yang akan mereka pilih. Setelah mempertanyakan pendekatan tersebut, barulah mereka membuat skema dan memungkinkan yang dapat dibuat. Barulah di sini peserta didik dapat membuat skema. Setelah mereka membuat skema, barulah mereka memilih dan mengurutkan dalam rencana pembelajaran. Yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor sejarah hidup pribadi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor belakang kultural dan historis. Yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan teori majemuk. Yang pertama, kelebihan. Pembelajaran bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk memperoleh hasil yang sangat optimal. Memberikan sudut pandang yang terkesan baru. Memberikan berbagai macam harapan serta semangat, memberikan kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Kelemahannya, memiliki pandangan yang berlebihan, membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasionalnya. Belum siapnya tenaga pendidik menerapkan teori dengan praktik, lebih bersifat personal dan individual. Sekian hasil dari presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan shalom.